Oke, selamat sore. Selamat sore. Akhirnya setelah sebulan kita kembali lagi di Kota Baru Ceria. Tentunya bareng sama Ovik dan juga rekan saya Savini. Dan Sevin. Yo. Setelah sebulan ya, kita senang banget akhirnya bisa bertemu lagi di Kota Baru Ceria. Tentunya luar biasa ya. Event ini sudah ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena kita bisa jajan-jajan kayak gini, Vin. Yes, bener. Terus ada juga pernak-pernik juga. Betul. Ada performan juga nanti. Yap, yang mana adalah Kota Baru Ceria ini menjadi ruang ekspresi dan apresiasi bagi insan kreatif di Yogyakarta yang membangun market baru dengan memanfaatkan Kota Baru sebagai ruang canda, ruang berniaga, ruang edukatif, ruang inspirasi dan juga ruang ekspresi yang disuguhkan dengan kemasan kekinian. Dan juga sebaran lokasi akan merespon halaman Dinas Pariwisata dan 4 boulevard yang membelah Jalan Suroto, Kota Baru. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara reguler setiap bulan pada minggu keempat di hari Sabtu. Ruang ekspresi, etalase promosi, niaga insan kreatif dan komunitas di Yogyakarta. Betul. Pasar jajanan dan produk unik dengan kemasan kekinian berbasis kreatif dan kekinian membangun jaringan stakeholder kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Nah, dengan kali ini temanya Rona Jogja, memasuki bulan keempat Kota Baru Ceria telah menemui keriuhannya. Jumlah kunjungan yang menunjukkan peningkatan, bazar kreatif yang bertemu dengan segmentasinya sendiri-sendiri, serta ingatan masyarakat akan adanya Kota Baru Ceria setiap malam minggu di akhir bulan. Dan juga berbagai program ditawarkan mulai panggung musik utama, musik zona di boulevard, bazar kreatif di beberapa titik, workshop, talk show, hingga performance art yang melibatkan seniman hingga komunitas. Keren banget. Dan pada kali ini juga kita akan ada launching website Putri Jogja adalah pusat para industri pariwisata Jogja. Putri Jogja merupakan suatu sistem informasi yang dibuat untuk masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat Jogja namun masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai data industri pariwisata yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Jadi misalnya pariwisata di sini ada alamatnya di sini, industrinya ini gitu. Oh gitu, jadi keren udah kan? dipetain ya. Betul. Keren banget, Dan keren juga banget. sistem informasi ini akan diakses siapapun bisa bebas ya. Kapanpun dan dimanapun sebagai inovasi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang merupakan transformasi penyediaan data dari manual menjadi digital. Weh, keren banget. Juga data industri pariwisata ini merupakan data yang berlokasi di Yogyakarta sebagai fasilitas pendukung pariwisata dan keberadaannya mencapai 80% yang berlokasi di Kota Yogyakarta dari seluruh wilayah DIY. Wow. Dan Vin, Kota Baru Ceria ini juga tentunya selalu bekerja sama dengan terkait pengelolaan sampah. Kota Baru Ceria berkolaborasi dengan penanganan sampah event dengan World Clean Up Day atau WCD DIY. Betul sekali, ini adalah merupakan agar supaya sampah event terkelola dengan baik, mulai dari menyediakan tempat sampah pilihan, mengedukasi pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya, hingga pemilihan sampah dan pemberdaya gunaan agar sekecil apapun tempat sampah menjadi bernilai dan tidak ada yang dibuang sia-sia. Wah, keren banget. Sangat membantu untuk dibikin lagi ya, daur ulang gitu ya Mas ya. Betul. Jadi sudah terkelompok-kelompok. Betul banget. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dinas Perhub Kota Yogyakarta. Dan juga Dinas Pekerjaan Umum Perumah Tanggan Permukiman Kota Yogyakarta. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Kementerian Gondokusuman. Kelurahan Kota Baru. Polsek Gondokusuman. Koramil Gondokusuman. Pok Darwis Kota Baru. LPMK. Linmas. Pengurus kampung. RT dan RW. Dan masyarakat Kota Baru tentunya. Serta UMKM pendukung. Betul. Dan juga tentunya radio tercinta, Radio Sonora. FM Jogja. Hai, karang ditelok gitu, jadi aku tuh nyebut. Bim, sedikit aku tadi agak cepil tentang Radio Sonora. Karena sebentar lagi kita akan ada talk show dengan tema
Jogja Kreatif, aplikasi Putri Jogja. Wah, bareng Sonora nih. Betul. Wah. Dan ini juga akan disiarkan langsung oleh Sonora FM Yogyakarta. Waduh, keren banget nih. 97.7 FM Yogyakarta, salah ya? Oh, sorry. 97,4 FM Yogyakarta. Orang nggak poin saya ya Mas ya. Aku suara siaran. Radioan ya. Oh, koma ya saya ya, orang nggak poin ya. Oh Berarti iya. 94 97,4. 97,4. Coba kamu deh. 97,4 FM Yogyakarta. 97,4 FM Yogyakarta. Sonora. Radio kesayangan kita. Radio kesayangan. Apa mas? Slogannya mas? Slogannya apa nih? Sahabat keluarga. 1, 2, 3. 97,4 FM Yogyakarta. Sonora Radio Sahabat Keluarga. Iya, agak ngeblok Anda mau berkeluarga? Hubungi Sonora. Sonora FM. Ntar lama-lama kita jualan obat. Oke, Vin. Ya, Dan talk show kita kali ini dengan Jogja Kreatif, aplikasi Putri Jogja. Dengan narasumber ada satu Ibu Cesaria Eka Yulianti Sri. HSTMT, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan juga yang kedua ada Hernadi Trihartanto ST sebagai tenaga ahli pemetaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan langsung dipimpin oleh moderator kita yaitu Om Beni dari Sonora FM Yogyakarta. Dan langsung disiarkan juga ya tentunya. Betul. Ya, keren banget. Bisa kita mulai teman-teman, langsung aja yuk kita akan di bawah sini ya. Oke, di bawah sini. Dan saya panggil dengan hormat yang pertama moderator kita dulu Om Beni dari Sonora FM Yogyakarta. Boleh minta tepuk tangan dong. Buat Om Beni. Monggo silakan Om. Angsuran Om. Bayar kos Om. Transfer ya. Iya, silakan. Oke. Oh ya, nanti tinggal scan aja Om ya. Monggo silakan. Ya. Dan untuk narasumber kita yang terhormat kami panggil Ibu Cesaria Eka Yulianti Sri HSTMT, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Boleh minta tepuk tangan dong teman-teman. Ibu untuk Ibu Cesaria. Silakan ya. Ibu. Dan yang terhormat narasumber kedua kita Bapak Hernadi Trihartanto ST, tenaga ahli pemetaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Monggo Bapak silakan. Mas Beni, waktu dan tempat kami persilakan. Ini disiarkan langsung oleh Sonora FM Yogyakarta. Silakan. Terima kasih duo MC yang menarik sekali karena jobnya juga banyak sekali. Berkat Kota Baru jobnya MC jadi laris. Jadi Kota Baru Ceria ini selain meningkatkan industri pariwisata, UMKM, teman-teman industri kreatif, juga meningkatkan job MC di Jogja. Amin. Ya. Baik sahabat Sonora, kali ini kami siaran langsung dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di Jalan Suroto. Ini tentu saja talkshow Jogja Kreatif, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kita akan membahas mengenai aplikasi Putri Jogja. Nah, tadi sudah ada pertanyaan, putrinya putri apa? Nah, ini putrinya putri apa? Mungkin kayak putri pemilihan Miss itu atau bukan? Nah, selengkapnya nanti Mbak Cesa dan juga Mbak Hernati akan menjelaskan. Ini aplikasi, jadi sosoknya cantik, tinggi semampai, itu seksi gitu ya Mbak Hernati ya? Nah, ya Mbak Cesa ya? Nah, itu karena industri pariwisata tentu harus didukung dengan aplikasi ini supaya masyarakat luas bisa mengakses. Nah, nanti akan selengkapnya. Tapi saya ke tema di hari ini, Mbak Cesa, hari Sabtu 27 Juli 2024. Ini Kota Baru Ceria. Nah, temanya Rona-Rona Jogja. Nah, kenapa diambil Rona-Rona Jogja, Mbak? Karena tidak diambil yang lainnya, Mas. Oh, karena yang lain sudah ngambil rapot. Enggak. Jadi terima kasih Mas Beni, selamat sore, salam sehat semua. Juga pendengar dari Radio Sonora juga, selamat sore. Mungkin nanti bisa bergabung dengan kami di Jalan Suroto, di main stage-nya ada di halaman Dinas Pariwisata. Kita happy-happy walaupun tanggal tua Mas.
ya, Ya. kita tetap happy. Jadi Mas Beni tadi bahwa Kota Baru Ceria ini sebenarnya bagaimana kita mengkombinasikan, mengintegrasikan 17 subsektor ekonomi kreatif. 17 Jadi termasuk subsektor. MC tadi itu juga salah satunya subsektor ekonomi kreatif Ekonomi gitu ya. kreatif, Jadi kita bagaimana mengangkat segala sesuatu yang bersifat aircraft, tidak hanya kuliner saja Ya, gitu ya, betul. tapi ada 17 subsektor yang nanti bisa bergabung di Kota Baru Ceria ini. Nah, pada bulan ini memang kita ambil temanya adalah Rona-Rona Jogja. Rona-Rona Jogja. Jadi ini merupakan yang keempat kalinya Kota Baru Ceria diselenggarakan karena setiap bulan, setiap Sabtu terakhir di setiap bulannya diselenggarakan. Dan yang di bulan Juni itu adalah temanya itu kalau nggak salah jumpa di Jogja. Nah, walaupun itu kemarin sudah liburan sudah selesai, ya. tapi sekarang kan sudah ada penghuni baru. Jadi Oh, ada mahasiswa betul, baru, ya. ada pelajar baru, begitu ya. Dan itu masih kita sisakan rona-rona terkait dengan Kota Baru Ceria. Kota Baru Ceria. Sehingga kita masih memperkenalkan ini terhadap mereka-mereka yang datang ke Jogja, ini ya. masih merona-ronai kegiatan event yang ada di Yogyakarta ini. Jadi mewarnai pariwisata dan tentu ini menjadi titen bahasa Indonesianya itu apa ya, ciri Memperhatikan ya atau pokoknya nih TNI setiap Sabtu terakhir ya Sabtu terakhir harus dicatat, pokoknya teman-teman mahasiswa dan pelajar juga Bapak Ibu semua ya, setiap Sabtu minggu terakhir ada Kota Baru Ceria. Gitu ya Mbak Desa ya. Iya, jadi tidak usah nanti ada apa, pokoknya setiap Sabtu terakhir datang saja ke Jalan Suroto. Dari sore, kita dari sore 3:30 sampai jam 10 malam gitu ya. Monggo silahkan di sini. Iya. Gitu ya. Dan juga selain bisa jajan kuliner, ada pertunjukan musik macam-macam, kemudian ada juga industri kreatif yang di tengah di Pulau Boulevard itu ya. Iya. Kalau kuliner memang space-nya, lokasinya di depan Dinas Betul. Pariwisata. Kalau kuliner kita pusatkan ada di halaman Dinas Pariwisata dan juga di Arpusda, jadi itu sudah zona food court-nya Mas Beni. Food court, ya. Jadi nggak usah susah-susah, kalau food court tetap ada di Dinas Pariwisata dan di Arpusda. Ya. Yang di Boulevard memang kita khususkan untuk showcase kriya, craft, dan lain sebagainya. Kita etalasekan memang ada di sana. Sambil menikmati, karena kan ada macam-macam, ada nail art, ada workshop macam-macam di sana gitu ya, sehingga itu nanti biar tidak terganggu dengan di sini keriuhan yang ada di sini. Kalau di sini kan seru-seruan, ada musik, nyanyi bareng, habis itu ngelak, haus gitu ya, lapar gitu ya, terus istirahat dulu, terus nanti ada energi lagi untuk happy-happy lagi. Nah itu, jadi pokoknya Anda bisa belanja, selain kuliner juga industri kreatifnya ada kriya, ada pernak-pernik, tadi saya lihat ada pernak-pernik, fashion, komplit lah, jadi bisa menjadi tujuan wisata dan ini sesuai. Ada buket bunga juga tadi Mas. Ada buket bunga ya? Buket bunga juga. Nanti kalau malam minggu di sini mau nembak pacarnya atau ada itu, beli sekuntum aja murah kok tadi. Saya sempat lihat gitu ya. Itu dia. Katakanlah dengan bunga. Katakanlah gitu, dengan bunga itu juga dan juga kita ngelarisi teman-teman industri kreatif, teman-teman UMKM ini juga. Ini sesuai. Karena kota Yogyakarta juga menjadi tujuan wisata. Kadang-kadang orang kalau belum ke Jogja itu belum lengkap rasanya berwisata. Itu Mbak Dati. Jadi pemetaannya juga, aku mau kemana ya, mau nginep di mana, mau tujuan wisata di mana. Bingung, referensi banyak, tapi akhirnya kita menuju ke satu aplikasi, kalau boleh dibilang gitu, yang namanya Putri Jogja. Nah ini Putri Jogja singkatan menopo Mbak Tessa, bukan mis-misan loh ya nih. Bukan, jadi Putri Jogja kan dilalah ya Mas Beni. Dilalah kok dapatnya itu namanya Putri Jogja. Dilalah ngepainya gitu ya, dan benar-benar kayak orang itu mungkin ada magnetnya, wah ini Putri Jogja, gambarannya kan tinggi semampai cantik gitu ya. Ternyata mak jemblem gitu ya kalau lihat saya. Tapi jadi mudah diingat, Mbak. Oh gitu ya? Iya, Putri Jogja. Neng ya yang jeblem mungkin ya. Itu variasinya banyak. Oh, variasinya. Pemetaannya nanti harus jelas ya, Pak.
Oke, oke, Mas Beni. Jadi Putri Jogja ini merupakan singkatan dari Pusat Data Industri Pariwisata Jogja, gitu ya. Jadi merupakan suatu pusat data industri, yang kita bangun selama ini karena di Jogja itu ternyata ada sekitar 1.600 industri pariwisata 1.600 1.600 itu di kota saja ya Pak? Di kota saja, kota saja. khusus kota saja. Dan ternyata itu merupakan 80% dari seluruh luas wilayah DIY. Walaupun keluasan kita itu hanya 1%. Ya. Kita kan hanya 32,5 kilometer persegi ya. Dan itu hanya 1%, tapi ternyata 80% fasilitas pariwisata itu memang ada di kota Jogja. Yang sangat lengkap, dan itu 50%-nya adalah jasa akomodasi, dan 45%-nya adalah restoran atau warung makan. Nah, itu kan sifatnya sangat dinamis untuk kota Yogyakarta ini ya. Ada yang tiba-tiba tutup permanen, ada yang ganti nama, ada yang ganti kepemilikan gitu, dan itu karena sangat dinamisnya itu yang membuat kami terus-menerus melakukan update terkait dengan data industri pariwisata. Dan juga permohonan data ini ternyata luar biasa. Daily Mas Beni. Jadi setiap hari selalu ada gitu. Entah itu mahasiswa, entah itu dosen, entah itu pemerintah kota sendiri, entah yang lainnya gitu ya. Dan kami mungkin karena keterbatasan di kami dengan SDM yang ada dan sifatnya masih manual, sehingga ini kami sangat kewalahan gitu ya. Jadi timbullah ide inovasi bagaimana supaya mendigitalisasi data-data yang ada ini, sehingga ini bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya dosen, tapi semua masyarakat luas yang membutuhkan data ini. Jadi mungkin katakanlah walaupun sudah ada Traveloka gitu ya, sudah ada ya OTE yang lainnya, tapi mungkin mereka mengunjungi katakanlah di Jogja, tiba-tiba pengen tahu sih di mana sih mereka berada di wilayah Kota Baru. Kota Baru ini ada akomodasi apa saja, atau di sini ada restoran atau kafe atau rumah makan apa saja yang ada di sini. Dan mereka bisa mencari di laman Putri Jogja itu, yang nanti mungkin ini sudah kita linkkan, kalau usaha pariwisata itu sudah ada Instagramnya, kita sudah linkkan ke masing-masing Instagramnya, sehingga kalau ada promo-promo atau sesuatu informasi mereka sudah langsung mengetahuinya. Begitu misalkan ini Hotel Sonora, diklik gitu langsung nyambungnya ke IG-nya Hotel Sonora gitu ya. Karena mungkin nanti Pak Her ya, karena Pak Her ahli pemetaan. Jadi kan sekarang ini kita semuanya basicnya pemetaan gitu ya. Kadang-kadang kalau menjelaskan orang Jawa, orang Jogja itu kan pasti dengan arah anginnya selalu hafal gitu ya. Nah ini, pokoknya lor pojok kono kae menggo kiwa madhep tangan. Pasti itu kan, dan itu serba itu. Nah itu mungkin maksud kami dengan basic peta basic peta itu lebih memudahkan gitu ya. Jadi tahu mungkin wilayah kota Jogja itu mana aja toh gitu ya, dan hotel-hotel, resto-restonya tuh mana saja gitu ya. Karena banyak orang tahu Jogja itu ya Jogja DIY gitu ya. Mereka nggak tahu kalau kota itu hanya saupil gitu loh. Itu tadi wilayahnya 32 kilo ya. Iya, hanya saupil aja gitu. Kalau ibaratnya kalau berimajinasi sebelah tangan kita high five gitu ya, sebelah tangan kita itu hanya titik mak cumli gitu ya. Di situ gitu kan, untuk luas kotanya gitu. Ya, dan bayangin aja berapa kruwel-kruwelnya gitu kan, industri pariwisata yang ada di Jogja dengan jumlah yang semuanya total sekitar 1.600. Dan itu mungkin akan terus bertambah dengan update-update kita yang selalu kita lakukan. Selalu diupdate terus ya lamannya. Ini lamannya di mana Mbak, websitenya aplikasi Putri Jogja ini? Jadi sekarang nggak usah bingung gitu ya, karena kita sekarang sudah integrasikan, memudahkan itu ada di lamannya web Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Jogja. Kota Jogja, web Dinas Pariwisata Kota Jogja, itu nanti cari aja Putri Jogja, pojok paling kanan bawah, itu ada besar menu Putri Jogja, nanti bisa di sana. Dan ada lagi, kita juga sudah linkkan dengan JSS, Jogja Smart Service, Jogja Smart Service, aplikasi milik pemerintah Kota Jogja.
tapi di sana kita basicnya adalah peta geospasial, yaitu peta geoportal. Nah, nanti Pak Aher yang akan menerangkan kenapa di peta geoportal. Kemudian ada di peta interaktif Kota Jogja. Kota Jogja. Jadi ada dua, karena kita lihat daily kunjungan ke web dinas itu aja sekitar 3.000, Mas Beni. Ya? 3.000 pengunjung ke dalam web dinas itu. Kemudian juga di JSS itu juga lebih, kadang-kadang lebih dari 3.000. Ya, sehingga JSS ini itu mungkin ini harapan kita bisa tergambarkan dengan baik dan mereka bisa lebih mengetahui dengan cepat kalau ada informasinya bisa cepat ya, jadi komplit itu betul. Tadi kemarin saya juga udah lihat bahwa ada kecamatannya, kita ngeklik misalkan kecamatan Gondokusuman nanti apa saja. Nah itu mungkin dimaksud pemetaan sih Pak Enadi ya. Benar Mas. Ya. Jadi kenapa kita melakukan pemetaan? Itu karena tadi Bu Zeta sudah menjelaskan bahwa saat ini itu adalah era digital. Ya. Terus kemudian yang kedua, bahwa masyarakat Indonesia itu mulai dari anak-anak sampai remaja, pemuda sampai orang tua itu sudah map oriented. Artinya map minded. Ya. Mereka sudah akrab dengan peta. Ya. Kalau zaman dulu itu kita hanya bisa melihat turis-turis asing itu. Kalau datang ke Jogja pasti dia membawa peta. Iya, lembar gede betul. Itu kan? Sementara ya, kita itu tanya ke masyarakat sekitar, gitu kan. Artinya mau menuju ke suatu tempat kita tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu atau siapa, dan jawaban seperti tadi yang Bu Cesar sebutkan. Oh, ke sana Mas, nanti perempatan itu ngidul. Nah, terus kemudian lurus saja kemudian ngalor, gitu. Nah, kira-kira bingung nggak itu Mas? Ya. Artinya pokoknya perempatan ngidul, nanti ketemu Pertelon, kemudian ngalor, nanti ketemu Gapuro, nanya lagi. Ya, artinya yang memahami arah angin kidul, gitu itu kan hanya Jogja dan semua kan. Ya. Misalkan orang Jawa Barat, Jakarta itu mereka pasti tidak paham tentang arah itu. Makanya dari situ kita berusaha untuk digitalisasi dengan cara itu tadi pemetaan. Jadi kita petakan UJP, Usaha Jasa Pariwisata di Kota Yogyakarta. Itu sebenarnya ada menurut Undang-Undang Kepariwisataan ada 13 UJP. Ya. Dan ini sudah kita petakan semua. Nah itu untuk hotel aja Mas. Untuk hotel itu atau akomodasi ya. Akomodasi ya. Di Jogja itu angkanya ada 605 akomodasi. 678. 678. Wow. Dan ini masih akan terupdate, kemungkinan akan menambah. Karena saat ini kondisi kita kan sudah kondusif ya, artinya tidak ada COVID lagi. Betul. Nah pada saat COVID itu memang banyak sekali yang tutup. Ada yang tutup sementara, ada yang tutup permanen gitu. Tetapi 2-3 tahun ini sudah mulai menggeliat lagi. Artinya sudah cukup banyak. Dan ini data akan selalu diupdate. Kalau kita browsing di Google Map misalkan atau apa, mungkin tidak akan sebanyak ini hotel di Jogja. Terus kemudian yang kedua, base-nya di sini adalah Kalurahan dan Kapanewon. Kemantren kalau di Kapanewon itu di kabupaten. Kalau di kota itu Kemantren. Artinya misalkan kita ada rombongan, kita mau menginap di Gondomanan misalkan. Hotel yang ada di Gondomanan itu apa saja? Nanti akan keluar itu informasi. Tinggal pilih. Kemudian resto maupun warung makan apa saja itu bisa. Atau dibalik kita pengen mencari warung makan A misalkan. Seperti itu nanti juga akan bisa berada di wilayah mana? Ada di wilayah dan itu nanti akan ada di aplikasi Putri Jogja tersebut. Nah, jadi pendataan ini selain kita launching di Putri Jogja, di aplikasinya itu, nanti juga ada seperti tadi di JSS atau Geoportal. Jadi Geoportal itu adalah data-data OPD atau instansi yang ada di Kota Yogyakarta yang memberikan data-data ke Geoportal tersebut. Tetapi basisnya adalah geospasial. Geospasial itu lokasi, Mas. Jadi ada titik-titik lokasinya itu. Nah, ini Dinas Pariwisata sampai saat ini sudah ada 11 tema. Gitu, guys. Jadi sebelum diadakan pendataan ini, Dinas Pariwisata masih nol, belum ada kontribusi. Tetapi
dari ide Bu Cesar ini untuk digitalisasi, untuk pemetaan, saat ini kita sudah bisa memberikan kontribusi 11 tema. 11 tema untuk di portal. Jadi itu tadi. Kemudian untuk updating peta, jadi ini insya Allah ini update Mas. Karena apa? Kita melakukannya langsung mendatangi lokasi. Jadi misalkan kita pendataan hotel, ya kita mendatangi lokasi hotelnya, kemudian kita catat koordinatnya dengan menggunakan GPS gitu ya. Jadi GPS navigasi ke warung makan, resto, ke destinasi wisata, ke spa. Gitu. Jadi UJP itu ada spa. Iya, kita data langsung sehingga mudah-mudahan data yang ada ini terverifikasi dengan baik. Dan harapan kami yang namanya informasi itu kan harus selalu update. Gitu ya. Nah ini tantangan. Tantangan bagi Dinas Pariwisata untuk selalu mengupdate. Gitu. Ini juga nanti interaktif. Artinya masyarakat boleh memberikan masukan. Itu kan mungkin ada chat dari masyarakat bahwa hotel ini sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu pariwisata. Itu bisa. Nanti akan diupdate oleh di dalam sistem. Nanti masyarakat juga bisa memberikan informasi. Bisa memberikan informasi. Hotel misalkan hotelnya ini nggak ada. Ganti nama. ganti Biasanya hotel itu nama. Ganti nama. Betul. Gitu kan? Betul. Ganti pemilik biasanya ganti nama. Ganti nama. Banyak terjadi di Jogja itu banyak terjadi. Gitu. Banyak terjadi. Hotel ini kok nggak ada. Ternyata fisiknya masih ada, fisiknya tapi namanya ganti. Itu. Kalau warung makan kadang-kadang gini Mas. Warung makan itu kan yang kita data ini sampai ke pelosok-pelosok kampung itu ya. Gang kampung ya. Itu di data ada, tetapi begitu kita datang ke sana ternyata sudah nggak ada sama sekali. Sudah jadi pos ronda misalkan. Yang listrik kadang-kadang. Seperti itu. Jadi sekali lagi informasi dari masyarakat itu juga partisipasi dari masyarakat juga untuk updating ini. Iya. Atau masyarakat ini yang mau mendirikan kuliner ya boleh menginformasikan ya. Karena, sangat boleh. Ya kan misalkan mau buka warung atau apa. Betul. Dan itu merupakan makanan khas Jogja, ini kan juga kayak dicari. Betul. Cuma di sini kan kalau idealnya kan mereka harus mengajukan izin dulu. Di DPMPTSP melalui OSS itu. Dan itu kalau resikonya kecil itu sangat mudah. Betul. Itu ya artinya sangat dipermudah sekarang untuk perizinan UMKM. Betul. Jadi kalau mau buka usaha apapun, entah itu kuliner atau apa ya, izinnya dilengkapi. Ya, kalau mudah atau OSS minimal ya punya NIB gitulah ya. Iya, betul, NIB. Iya. Itu cuma 5 menit Mas kalau data lengkapnya. Datanya lengkap data lengkap, punya akun dan punya passwordnya 5 menit saja. 5 menit perizinan sudah ya. Sudah jadi. Terlebih yang usaha resiko rendah ya Pak Her ya. Iya, usaha resiko rendah dan menengah rendah itu cepat banget. Cepat ya? Cepat sekali. Nah, apalagi ini teman-teman UMKM kan biasanya bikin warung kuliner atau ya jualannya dari rumah saja. Iya, betul. Tapi terimanya pesanan online. Nah, yang penting izinnya lengkap ini supaya bisa masuk. Kalau hotel kan memang pembangunan fisik biasanya lama untuk pembangunan fisiknya. Kalau kuliner kan cepat banget tadi Pak Jody. Iya. Rotasinya cepat buka tapi cepat tutup juga. Kadang-kadang begitu kita. Loh, ini warung makan sudah nggak ada nih ternyata. Sudah ganti jenis usaha. Ganti jenis usaha ya. Mungkin awalnya bakso terus diganti sate, ganti lagi bakery gitu ya. Jadi cepat sekali rotasinya untuk sesuai tren makanan apa yang lagi tren di masyarakat. Nah, ini kemarin tingkat kesulitan untuk pemetaan seperti apa Pak Her ini? Jadi tingkat kesulitan itu lebih kepada alamat yang kurang jelas. Jadi kita akan mendapatkan data itu dari 3 OPD, 3 instansi. Yang pertama itu adalah dari DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, satu pintu sekarang. Satu pintu. Terus kemudian dari BPKAD, Badan Pengelolaan Aset Daerah itu. Nah itu rata-rata atau ada beberapa yang alamatnya itu hanya misalkan Mergangsan atau Mergangsan 5 atau misalnya seperti itu Mas. Padahal kalau kita mau mencari warung dan sebagainya yang notabene itu belum begitu terkenal, itu kan kita agak susah. Gitu. Kecuali kalau di sana sudah kalau di sini kampung gitu nggih. Kampung kemudian RT-nya berapa? RT, RW, kita bisa langsung menuju ke sana. Gitu.
itu yang mempersulit kita. Jadi kalau hotel relatif lebih gampang karena kalau hotel kan rata-rata berada di pinggir jalan. Pinggir jalan, bangunannya kelihatan. Ya, gedungnya juga kelihatan. Tapi kalau warung-warung yang kita data ini termasuk tadi warung-warung kecil itu yang ada di pedukuhan, tetapi ternyata itu omsetnya mungkin tidak kalah dengan yang ada di pinggir jalan kan gitu. Nah, kesulitan kemarin kita seperti itu. Jadi ada Mas, misalkan dari data 678 itu ternyata ada 50-an yang tidak ketemu. Kita lakukan itu sehingga tidak tervalidasi kan seperti itu. Iya, tidak tervalidasi. Nah, kemudian untuk pengembangan Putri Jogja ini apakah user friendly juga, Pak Her? Kedepannya karena sekarang orang tinggal ngeklik ini, kelurahan ini, kementerian ini langsung ketemu. Semuanya tercantum di Putri Jogja ini, Pak Her. User friendly sekali. Jadi mungkin kalau untuk fitur dan sebagainya, Bu Cesar yang bisa lebih menjelaskan. Monggo Bu Cesar. Jadi kalau ini kita buat sebisa mungkin untuk orang awam itu bisa mengaksesnya, Mas Benny. Ya. Jadi kenapa kami linkkan ke web dinas juga? Karena kami saat ini itu masih berpikir sekarang zamannya serba aplikasi, serba download ya. Dan kita kan mungkin tidak semuanya punya gadget itu yang kapasitasnya besar gitu ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit download, sedikit-sedikit download dan itu menghabiskan memori yang ada di masing-masing gadgetnya gitu ya. Sehingga untuk saat ini kami masih pada taraf itu kita linkkan di webnya dinas. Kita nggak tahu nanti mungkin untuk jangka panjangnya akan perkembangan terkait dengan hal ini seperti apa, tapi kita akan terus mengikuti perkembangan zaman yang jelas itu, dan juga dengan adanya JSS karena memang kan JSS sudah familiar untuk yang orang datang ke Jogja itu sudah tahu JSS. Nah, ini yang dua hal ini yang kami pikirkan. Dan untuk pengembangan selanjutnya sebenarnya ini ke internal pemerintah kota, Mas Benny. Jadi ini nanti insya Allah mungkin kalau nggak akhir tahun dan awal tahun 2025 ini kita akan integrasikan dengan SIM penerimaan tamu milik pemerintah kota. Jadi kan di pemerintah kota itu ada rules, tamu-tamu pemerintah daerah yang datang ke kota Jogja itu kan harus menginap di Jogja. Nah itu tadi saya matur bahwa mereka tuh tahunya tuh semuanya tuh Jogja gitu semuanya ya. Semua Jogja. Jogja. Hotel-hotel besar-besar yang di luar Jogja itu tahunya tuh itu Jogja gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya sudah masuk Sleman, sudah masuk Bantul gitu ya, dan mereka suka udah langganan di sana. Nah ini nanti maksudnya kami akan integrasikan dengan SIM penerimaan tamu supaya mengetahui batasan-batasan mana sih yang masuk kota Jogja. Teritorinya kota ya. Kemudian jarak dari hotel mereka ke balai kota, kemudian juga resto-resto atau warung makan yang berlokasi di kota Jogja. Kemudian juga yang ketiga tidak kalah seru itu toko oleh-oleh. Nah, ini toko oleh-oleh itu luar biasa karena investasi untuk toko oleh-oleh itu masih terbuka lebar di Jogja. Di Jogja ya. Jadi mungkin kalau di Jogja itu mungkin khasnya bakpia ya. Jadi bakpia itu mau apa aja itu masih ada segmentasi pasarnya gitu ya. Mau jenisnya apalah itu masih sangat terbuka untuk segmentasi bakpia. Mau buka baru pasti akan selalu akan selalu ada dan omsetnya juga lumayan ya. Omsetnya sangat lumayan walaupun baru gitu ya, tergantung mereka nanti marketingnya begitu. Nah, tiga hal ini yang nanti masih kita akan linkkan dengan integrasinya itu, dan mungkin tahap jangka panjangnya kami masih memikirkan itu tadi apakah ada hal lain yang nanti bisa kita ikuti dengan perkembangan zaman untuk aplikasi. Yang kedua adalah memungkinkan tidak kalau ini nanti bilingual ya, jadi kita buat dua bahasa katakanlah gitu kan, mungkin saja nanti mungkin kita akan lihat evaluasi, kita akan survei banyak tidak minat ini digunakan oleh wisatawan mancanegara. Wisatawan manca untuk cari di Putri Jogja ini ya. Ataukah ada enggak lirikan investor dari orang luar gitu ya, orang luar untuk datang ke Jogja, karena ada beberapa hotel ternyata itu miliknya orang-orang Asia di sekitar Indonesia gitu ya. Jadi mereka suka datang ke sini gitu ya untuk menginvestasikan, melihat karena
Jogja ini favorit gitu ya, masih favorit. Favorit. Ya, dan kita tidak tahu nanti jalan tol kalau umpamanya sudah beroperasi di tahun 2025 akan seperti apa Jogja gitu ya. Mungkin akan ada tambahan satu segmen pasar, yaitu mungkin mereka yang break lunch atau mampir sejenak di Jogja. Entah itu untuk kuliner, entah untuk beli oleh-oleh. Habis itu mereka melanjutkan lagi perjalanannya begitu. Ya, jadi ini perkembangan dan juga pengembangan industri pariwisata di Kota Jogja terus ditingkatkan, meningkatkan, dan karena kunjungan wisatawan ya terus meningkat ya. Terus meningkat, ya, karena saat ini di bulan Juni kemarin itu kita sudah mencapai 5.102.000 sekian untuk kunjungan. Ya, padahal target 2024 ini kita 5.150.000 sekian, Mas Benny. Berarti kan insya Allah di Juli ini sudah tercapai lah targetnya, mencapai targetnya gitu. Dan mungkin juga 2 tahun terakhir itu kan kunjungan wisatawan di Jogja itu kan mencapai 7 juta sekian gitu ya, 7 juta sekian. Nah, ini yang kita masih tetap mode optimis gitu ya, mode optimis. Walaupun mungkin sudah tidak liburan seperti kemarin, karena liburan kemarin itu teman-teman industri luar biasa panennya di seluruh kota yang biasanya hanya di ring 1, ring 2 sampai ke pinggir-pinggir sampai ke pinggir-pinggir itu semuanya senyum sumringah. Hijau semua Pak Er. Senyum sumringah, dan saya juga ikut tersenyum, nggak ikut dimarahin gitu ya. Dan jadi walaupun sekarang agak sedikit menurun, tapi insya Allah nanti ya masih tertolong dengan ini adanya summer holiday yang sampai September gitu ya. Turis-turis mancanegara berdatangan terus ke Jogja, dan nanti mungkin terus berganti karena kita selalu ada event-event yang cukup banyak. Di setiap weekend kita bisa lihat hampir di seluruh sudut itu selalu ada event gitu ya, dan ini juga berdampak terhadap kunjungan wisata di Kota Jogja juga. Betul, apalagi sampai Desember akhir tahun masih ada long weekend dan sebagainya. Itu kan juga sebenarnya kalau wisata ke Jogja nggak hanya di nunggu liburan, tapi juga banyak kunjungan teman-teman yang misalkan study tour, kemudian kunjungan dinas dan sebagainya. Merdeka belajar itu mungkin ya. Iya kan? Merdeka belajar jadi itu ya. Mereka bisa tetap berkunjung, bisa nginep, bisa jajan, ya komplit lah. Kuliner, oleh-oleh tadi ya Mbak ya. Iya. Oleh-oleh ini betul bakpia itu yang belum ada varian bakpia goreng. Siapa ya? Apa itu? Loh, ya kan yang goreng belum ada loh. Belum ya. Kering, kalau yang kering ada ya. Bakpia kering ada ya. Asli ada. Kukus ada. Kukus ada. Goreng enten Pak. Belum. Siapa tahu ini juga peluang. Industri kreatif juga supaya kemasannya tidak hanya yang klasik tetap ada, tapi kita kembangkan variannya. Karena gudeg aja kan sudah ada gudeg kaleng. Tidak hanya gudeg yang gitu ya. Ini tahan setahun juga itu ya. Ya, jadi ini merupakan tantangan dan peluang. Ya, Pak Her, harapannya dengan hadirnya Putri Jogja ini seperti apa sebagai tenaga ahli pemetaan, Pak Her? Yang jelas kalau kami seperti tadi di dalam percakapan, kita kan intinya kalau data informasi atau sistem informasi itu kuncinya adalah di updating. Gitu. Jadi tiada arti data sistem informasi kalau tidak dilakukan updating. Sehingga harapan kami ini akan terus setiap tahun itu akan diupdate. Jadi oleh tenaga-tenaga yang ada di Dinas Pariwisata. Nah, harapan kami juga mohon informasi tadi dari masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi, ikut interaktif gitu untuk memberikan informasi-informasi. Jadi supaya data yang kami sajikan itu di awal ini kan sudah tervalidasi dengan baik. Tervalidasi. Betul, harapan kami nanti juga update itu termasuk juga validasi. Validasi seperti tadi. Jadi barangkali sekarang ada, mungkin 2 bulan lagi atau tahun depan sudah tidak ada. Diinformasikan ke Dinas Pariwisata, nanti akan dilakukan updating. Sehingga nanti masyarakat yang akan menggunakan tidak kecilik gampangan ini. Nah, itu kecilik. Ini kita menarik banget. Begitu didatangi ternyata sudah tidak ada. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kalau kami intinya monggo kita update bersama-sama
peran masyarakat juga sangat kami harapkan. Kira-kira itu Mas Ben. Ya, dan juga ini pemetaannya sudah jelas ya. Pemetaannya baik dari teritorinya, jenis-jenis usahanya tadi betul. Sudah ada 11 ya Pak ya. Jadi ada 11. Sebenarnya semuanya 13. 13. Tetapi di kota ini ada 2 UJT yang tidak ada. Gitu. Sehingga harapan kami nanti di tahun-tahun berikutnya semuanya lengkap sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan. Nah, siapa tahu tahun-tahun ke depan muncul yang 2 UJT. Betul. Karena memang kita semua berkembang industri pariwisata ini tidak bisa hanya stagnan atau diam. Inovasi itu penting, kreativitas ya, karena persaingan sudah luar biasa nih Pak. Betul. Karena yang belum ada itu kawasan pariwisata Mas. Oh. Jadi di Jogja itu destinasi wisata itu spot gitu. Sementara kalau kawasan, kawasan karena apa, keterbatasan lahan di kota Jogja kan memang ada keterbatasan lahan, sehingga kawasan pariwisata sendiri memang agak sulit untuk diciptakan gitu ya. Betul. Yang sudah ada kampung wisatanya. Nah, kampung wisata sudah ada. Kampusnya sudah ada. Betul. Tetapi definisi kawasan wisata sendiri lebih kampung wisata itu. Betul. Karena kawasan ini satu teritori memang satu teritori dicukupi semua di situ. Ibaratnya dari hulu hilir ada. Betul, hulu hilir ada di situ. Di kawasan itu. Ya. Pak Tunun, Pak Air, ada pesan untuk warga masyarakat Jogja seputar aplikasi melalui Sonora juga ini untuk pengunjung yang hadir ini? Monggo, Bu Cesar. Harapan kami adalah dengan adanya Putri Jogja, dengan kita brand namanya yang mungkin mengingatnya mudah gitu ya. Jadi masyarakat di Jogja tidak hanya masyarakat yang berdomisili di Jogja saja, tapi masyarakat yang datang ke Jogja atau yang mempunyai kepentingan di Jogja bisa memanfaatkan aplikasi ini, dan kami mohon masukan-masukannya demi sempurnanya, karena menurut kami ini memang baru pertama kali dan sebenarnya sudah kita uji cobakan beberapa kali kemarin gitu ya. Kita minta masukan-masukannya untuk terus, namanya aplikasi akan terus berkembang. Continuous improvement itu selalu ada, begitu aja, demi kesempurnaan, demi kemudahan penggunaannya. Ini kami sangat terbuka lebar untuk masukan-masukan perubahan-perubahan dari Putri Jogjanya. Begitu Mas Ben. Dan nanti malam akan di launching ya Mbak Desa ya. Terus nanti malam mungkin bisa datang ke Jalan Suroto dan ke dinas, karena akan di launching oleh Pak PJ Wali Kota, terkonfirm hadir. Sementara ini terkonfirm hadir gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini bisa coba dulu, itu dimasuk ke laman websitenya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, atau scroll ke bawah, nanti ada kayak banner Putri Jogja, kanan. Diklik aja, nanti udah masuk. Iya. Saya sih sudah nyoba, jadi makanya bisa tahu ada kelurahan, kementerian dan sebagainya, isinya apa saja itu, dan cepat kok itu, tidak lemot. Ada QR-nya itu nanti bisa bercerita apa sih itu Putri Jogja gitu ya. Kemudian kita ada statistiknya. Ada statistiknya juga, ya. Jadi bisa secara sekilas bisa tahu keberadaan industri pariwisata di Jogja itu seperti apa gitu ya. Karena sekarang industri pariwisata itu berbasis resiko, ada resiko rendah, menengah tinggi, ada tinggi, kemudian ketenaga kerjaan. Gitu ya, dan yang favorit masih hotel dan resto, itu bisa dilihat secara statistik. Secara statistiknya ada ya. Ada. Dan kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian membutuhkan rekapan datanya hotel, katakanlah butuh di wilayah Kementerian Gondokusuman, itu bisa langsung download juga. Dalam bentuk tabel itu juga bisa. Bisa ya. Jadi ini kalau ada tugas sekolah atau tugas kuliah ini bisa langsung juga ambil data dari situ kan, jadi kelihatan beberapa perkembangan pertumbuhannya seperti apa. Makanya itu tadi kami berangkat dari itu tadi, kebutuhan masyarakat yang seperti apa, sehingga kami tidak usah melayani secara langsung gitu ya, secara langsung. Jadi mereka bisa malam-malam tiba-tiba dosennya ngasih tugas, bisa langsung ke sana, langsung download, langsung jadi ya. Karena semua ya sekarang serba cepat dengan fasilitas digital ini, syaratnya hanya satu, internetnya lancar, jadi tergantung kuota data masing-masing. Kuota itu. Nanti waduh kan enggak bisa lah, ternyata kuotanya habis di HP. Waduh. Ya, matur nuwun Pak Her, sukses terus. Mbak Nisa, matur nuwun juga, sukses untuk teman-teman Dinas Pariwisata Kota Jogja. Nah,
teman-teman semua yang hadir di Kota Baru Ceria, juga sahabat Sonora yang mendengarkan siaran langsung, ini dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kota Baru Ceria masih digelar sampai nanti jam 10 malam, edisi hari Sabtu, 27 Juli 2024. Jadi silakan Anda bisa langsung datang, berbelanja, menonton, happy-happy, malam mingguan, boleh ngajak anak, suami, istri, pacar, calon mertua boleh diajak ke Kota Baru Ceria. Ini bebas untuk siapapun masyarakat. Dan ini tentu persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Hingga di sini kebersamaan kita di talk show Jogja Kreatif seputar aplikasi Putri Jogja bersama narasumber Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Desaria, dan juga tenaga ahli pemetaan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Endardi. Kita tadi sudah ngobrol panjang tentang aplikasi Putri Jogja. Saya Beni, mohon diri, selamat sore, salam pariwisata, kita kembali ke studio. Terima kasih Mas Beni. Tepuk tangan dong buat talk show kreatif kita, aplikasi Putri Jogja. Iya, sangat informatif sekali ya Mas ya. Dan sebelum kita lanjut ini, ada pengumuman ada pengumuman untuk mobil Xenia AB 1355 MU.